Halo semuanya, gimana kabarnya? Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul No Strings Attached yang dirilis pada tahun 2011. Cerita dalam film ini unik dan menarik sehingga kalian seperti mendapat pengalaman baru. Sebelum cerita dimulai, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah rajin menonton channel saya dan saya akan membacakan komentar yang unik. Yang pertama dari Rani 14 Seket Sanga. Mungkin sutradara film ini lagi sakit perut seperti si Mimin yang lagi nahan. Kemudian yang kedua dari Ellen Aureli Basuki. Ini bener loh, dengar dari teman-teman yang pernah kerja jadi konten moderator tuh bisa gila. Nggak doyan makan, nggak bisa tidur. Kenapa demikian? Karena Rusyiandi C sangat C. Film bagus, ceritanya keren. Lalu tanpa berlama-lama lagi, wektel soho panggenan kaulo sumonggo waken. Kisah pun dibuka dengan memperlihatkan dua sejoli SMA yang sedang berduaan. Dia bernama Adam dan gadis yang disukainya bernama Emma. Adam mengungkapkan perasaannya kepada Emma, tapi sayangnya Adam ditolak. People aren't meant to be together forever. You think so? Can I finger you? No. Singkat cerita, 5 tahun kemudian Adam sedang berpesta. Tak sengaja Adam mengenali Emma. Setelah lama tak bertemu, akhirnya Adam melihat Emma lagi. Emma pun masih ingat betul kalau Adam adalah cowok yang dulu ingin meraba-raba Emma. Lalu Emma mengajak Adam ke suatu tempat besok. Dengan gembira, Adam pun mau. Tapi ternyata Adam diajak mendatangi pemakaman ayahnya Emma. Di situ Emma pun mengenalkan Adam kepada keluarganya. Emma juga bilang kalau Adam bukanlah pacarnya Emma, tapi dulu Emma pernah tidur bareng Adam saat usianya Emma menginjak 14 tahun. Adam yang mendengar itu, ia pun sangat malu di depan keluarganya Emma. Setelah itu Adam diajak ngopi dulu ke rumahnya Emma. Lalu saat Adam akan pergi, Emma bilang semoga Adam tidak ketemu lagi dengan Emma. I'm glad you stayed. Singkat cerita, 1 tahun sudah terlewati. Saat Adam sedang beli bunga bareng pacarnya, Adam ketemu lagi dengan Emma dan teman-temannya. Adam kini sudah punya pacar yang bernama Vanessa. Meskipun begitu, Vanessa pun dibuat bingung karena Adam bertukar nomor dengan Emma. But we should hang out. Let me just get your number. Yeah, just give me your phone. I'll put it in there. Oh, yeah, that's probably. Dan singkat cerita, 8 bulan kemudian Adam mengunjungi ayahnya. Ayahnya Adam pun ngajak Adam ngelinding bareng sambil menanyakan soal pacarnya Adam. Adam bilang kalau ia udah putus dengan Vanessa 8 bulan lalu. Dan secara mengejutkan, Vanessa muncul di rumah ayahnya Adam. Adam pun menanyakan sejak kapan Vanessa jadi ani-ani ayahnya. Sang ayah pun bilang kalau mereka menjalin hubungan sejak Natal. Needed a place to stay because, her landlord said Christmas. Ran into her at a Lalu Adam pergi ke bar. Di situ ia pun diledek teman-temannya karena mantan pacarnya Adam digasak ayahnya sendiri. Adam pun jadi kehilangan kontrol. Ia mabuk sambil menelepon semua nomor gadis di ponselnya. Adam minta berhubungan badan dengan mereka semua. Hi. I'll take a cab. What hospital? Lalu sebangunnya Adam dari mabuknya, semua pakaian Adam udah gak ada. Adam kira ia udah berhubungan badan dengan wanita hitam itu, atau kalau nggak pria gay di depannya. Lalu datanglah teman Adam yang bernama Patrice. Patrice bilang kalau semalam ia sangat puas main dengan Adam. Adam pun terkejut tentunya, tapi muncullah Emma yang mengatakan kalau Adam tidak berhubungan badan dengan siapapun, serta Emma menyuruh Adam mengambil pakaiannya sendiri di kamarnya Emma. Did I have sex with anyone in this apartment last night? No, you didn't. Oh, Sorry. You didn't.
Sambil memakai celana, Adam menanyakan apa yang Adam lakukan tadi malam. Emma bilang kalau semalam Adam joget-joget nggak jelas sambil memamerkan icik bosnya kepada Emma. Emma juga memuji icik bosnya Adam yang bagus. Like, you were cheering while you were doing it. You were like, woo, look at my dick. Lalu perlahan-lahan Emma duduk di sampingnya Adam. Tangan Adam secara otomatis membuka bajunya Emma dan mereka pun langsung ngusluk-ngusluk. Sejak saat ini Emma dan Adam hanya sebatas teman. Adam juga menyuruh Emma untuk merahasiakan hal ini. Lalu Adam kini makan bareng Ellie, tapi datanglah Emma dan teman dokternya yang akan beli makanan. Ellie menduga kalau Adam sudah berhubungan badan dengan Emma. Ellie juga mengatakan kalau hubungan Adam dan Emma sudah berakhir, karena kini Emma pasti akan bermantap-mantap dengan dokter itu di mobilnya. Adam yang mendengar itu pun jadi overthinking. Prius. And the thing about fucking in a Prius is that you don't have to feel guilty afterward. Because of the carbon footprint. Yeah. Lalu Adam ke rumah sakit sambil membawa balon untuk Emma. Adam menanyakan mengapa Emma tidak pernah membalas pesan dan menjawab panggilan dari Adam. Emma bilang kalau itu menjadi sebab mengapa Emma jomblo. Emma tidak terlalu suka megang ponsel dan gak jago komunikasi. Ini seperti seseorang yang alergi kacang. Adam yang mendengar itu, ia pun merasa kalau Emma adalah wanita yang cocok karena Emma bukan selera ayahnya Adam. Kemudian Emma pun dinasihati oleh Patrice. Menurut Patrice, Adam adalah pria yang sempurna. Tapi kenapa Emma kayak nggak mau buka hati dan seperti cuma memainkan Adam doang? Emma yang mendengar itu, ia pun langsung mengirim pesan pada Adam. But I just am not supposed to want to be in a relationship with a broken heart and a bunch of his old t-shirts. I mean, just from a purely logical perspective. What are you doing? I'm texting him. Sudah malam hari dan Adam bingung kirim pesan apa ke Emma. Ellie dan Joko menyarankan agar Adam mengajak Emma berhubungan badan lagi aja. Tapi Adam tidak berani mengirim pesan itu. Adam malah cuma ngirim pesan hai doang. Dan Adam pun terkejut karena Emma akan ke rumahnya Adam 30 menit lagi. Lalu setelah mereka selesai perkimprotan, Adam ingin menemui Emma di siang hari juga. Emma pun setuju, dan Emma menegaskan lagi kalau antara Adam dan Emma hanya saling memanfaatkan berhubungan seksual doang. Sejak saat itu, tiap hari Emma dan Adam selalu bertemu. Mereka pun hanya sebatas menikmati satu sama lain. Lalu saat Emma sedang bertemu dengan teman dokternya, Adam terlihat cemburu sambil mengirimkan pesan. Emma pun nyamperin Adam dan menanyakan mengapa Adam cemburu. Emma menyuruh Adam jangan cemburu meskipun Emma memang menyukai teman dokternya tersebut. Adam, I'm not yours. Why would I think that? Lalu Adam membantu temannya Emma. Pria itu bilang kalau Emma adalah wanita yang akan menikah dengannya. Ia tahu kalau Adam dan Emma sering ngamar bareng, tapi Emma cuma menjadikan Adam sebagai bahan pelampiasan nafsu doang. Nantinya Adam pasti akan ditinggalkan layaknya sampah oleh Emma. Lalu berangkatlah Emma ke rumah sakit. Adiknya Emma yang baru berusia 22 tahun mengabarkan kalau ia akan menikah. Emma yang mendengar itu pun seperti tidak setuju. Oh my god. I'm getting married. Lalu malamnya Adam datang ke kos-kosannya Emma dan kawan-kawan. Emma menyuruh Patrice untuk mengusir Adam, tapi karena Adam bawa kue, Patrice pun bukain pintu. Lalu Adam yang tahu kalau Emma sedang PMS, ia pun memberikan kaset berisi lagu penenang supaya rahimnya Emma tenang. To help soothe. It's a mix. Red. Dan di pagi harinya, tiba-tiba Emma menyuruh Adam berhenti. Adam disuruh mencari cewek lain, karena Emma juga akan berhubungan badan dengan cowok lain. About what? Maybe we should stop for a while. No, we're not stopping. Lalu Adam menceritakan hal barusan kepada temannya. Mereka berdua malah menganggap itu sebagai anugerah, karena nanti jika Adam udah nikah, maka Adam akan sulit berhubungan dengan cewek lain. Other girls. Yes. Look, in 10 years, you're going to be having sex with your wife. And it's going to be in the missionary position. And one of you is going to sleep. Yeah.
And you're gonna think back to this moment, and you're gonna call me up, crying. Lalu malamnya Emma mendatangi pesta. Sambil mabuk, ia pun menggoda salah satu dokter. Dan di lain sisi Adam juga datang ke pesta yang berbeda. Dengan mudah, Adam udah dapat 2 cewek mantap. Adam pun mengirimkan voice note pada Emma tentang Adam yang sudah menuruti keinginannya Emma. Seketika Emma pun pergi ke rumahnya Adam. Adam sendiri sedang akan gituan dengan 2 wanita itu. Tapi ternyata 2 wanita itu adalah serabi makan serabi. Adam pun jadi penonton doang. Lalu sampailah Emma di rumahnya Adam. Adam berbohong kalau dia sedang gituan dengan 2 cewek. 2 cewek itu keluar dan membuat Emma panas. Seketika Emma pun mengusir mereka berdua. They want their pumpkin back. We're not pumpkins. We're ladies. But you're so horrid. Hey, someone call Chuck Brown. We found the great pumpkin. Esok paginya Adam datang ke lokasi syuting. Ternyata ayahnya Adam sudah membuat kejutan untuk Adam di hari ultahnya Adam. As the days of the year go by, there's one brings a tear to a daddy's eye. 'Cause I'm so happy to be your. Lalu ayahnya Adam yang seorang aktor pun diminta tanda tangan oleh fans. Ia juga menyuruh Adam untuk makan malam dengannya nanti malam. Ia akan datang dengan Vanessa, sedangkan Adam disuruh sakarepmu dewe. Adam kini udah di rumah sakit. Ia pun meminta tolong kepada Emma agar mau diajak makan malam. Awalnya Emma menolak karena ia super sibuk. Tapi karena mengingat kalau Adam adalah teman saling menikmatinya, Emma pun mau. Dan singkat cerita, saat makan malam, ayahnya Adam dan mantannya Adam begitu romantis. Adam pun berharap kalau ini cuma mimpi. Emma sendiri bilang kepada Vanessa kalau Vanessa sangat membocai. Jika Emma diberikan pilihan antara Adam dan ayahnya, tentu Emma akan memilih Adam. Emma juga menegaskan kalau Adam adalah teman usluk-usluk terbaik. But there's no reason for you to bring a child into this world since you're acting like children already. That's really mean. Yeah, I'm mean, but you're fucking crazy. Because given the choice between Adam and his dad, given the choice between Adam, anyone really, I'd choose Adam every time. Saat akan pulang, Adam mengajak Emma kencan besok. Emma pun salting dan mau, tapi Emma nggak mau Adam membawa bunga. Lalu esoknya saat akan kencan, Adam pun memberikan wortel. You look amazing. Thank you. Di hari Valentine yang begitu sejuk, mereka pun memilih tidak usluk-usluk seperti biasa. Adam dan Emma mengawali kencan mereka di tempat bermain. Dan hokinya, Emma berhasil melebokkan bola golf itu berkali-kali. Yeah, I stuck it in. Wow. Well, this hole's a little bit more complicated. Lalu saat sedang minum, Adam akan mengungkapkan perasaannya. Baru aja sampai di kata jatuh, Emma menghentikan perkataannya Adam dan menyelimurkannya ke minuman. Lalu mereka pun lanjut jalan. Wajah Emma mulai panik. Saat sampai di taman lampu, Adam mengungkapkan perasaannya secara paksa pada Emma. Emma pun marah kepada Adam. Dan dari sinilah Adam benar-benar jatuh. I can't keep doing this. I'm not gonna see you again. Lalu sampailah Adam di rumah, tapi ternyata rumahnya Adam sedang dipakai ngedet oleh Patrice dan Ellie. Di situ juga sudah ada teman ayahnya Adam, yaitu Lucy. Adam pun mengajak Lucy ke kamar. Lucy mengabarkan kalau naskahnya Adam sangat bagus dan sudah diterima. Lucy yakin kalau Adam nanti bisa masuk kerja dan akan jadi penulis yang hebat. Emma sendiri menjemput ibunya dari luar kota. Di situ ibunya Emma bilang kalau ia tahu bahwa Emma kuat hidup sendiri tanpa pasangan. Tapi yang jelas, secara halus ia menyuruh Emma menemukan pasangan yang cocok. Always fine. So, I don't know.
When we lost your father, I couldn't stand to see you in pain, and I think you knew that. And I think that. Dan di lain sisi, Adam dan kru lain kini sedang menonton akting. Mereka berakting pakai naskahnya Adam. Lalu Lucy mengabari kalau bos sudah menerima Adam jadi penulis. Adam pun sangat senang. Setelah itu Ellie dan Joko yang melihat kalau Lucy oke juga, mereka pun menyuruh Adam mendekati Lucy. Why are you not trying to fuck that girl? Yeah. She's crazy hot, Adam. She's like a sexy scientist. You need to go over there, man up. You need to go for it. We're counting on you here, man. Man up, man. Go for it. Kembali ke Emma yang sedang di pesta pernikahan adiknya. Emma tidak tenang. Ia cerita kepada adiknya kalau ia selalu memikirkan Adam. Awalnya Emma gak suka pria tinggi dan selalu bahagia kayak Adam. Tapi Emma tahu kalau Adam punya hati yang baik. Adiknya yang mendengar itu pun menyuruh Emma nelpon Adam. Adam mengangkat telepon itu dengan nada lemas. Emma mengatakan kalau ia merindukan Adam. Tapi Adam tak membalas sama sekali. Adam masih ingat betul kalau kemarin rasa cintanya udah ditolak Emma. Untuk itulah Adam bersikap dingin kepada Emma. Lalu Emma pergi sendirian untuk mencari Adam, yang dimana Adam mulai didekati Lucy. Emma sendiri udah sampai di rumahnya Adam, tapi tiba-tiba ada mobil datang. Emma pun bersembunyi di semak-semak. Ternyata itu adalah Adam dan Lucy yang akan masuk ke rumah. Emma pun kembali ke mobil sambil nelpon adiknya. Emma mengira kalau itu adalah pacarnya Adam, dan Emma menyesal karena sudah kehilangan pria baik kayak Adam. The box of 50 donut holes is $5.79. You're gonna need 2 boxes. I lost it. I'm so sorry. I love you. Adam dan Lucy sendiri akan gituan, tapi Adam merasa kalau Lucy agak aneh, dan Adam tidak tahu kalau Lucy sangat gugup karena Lucy kini akan berhubungan dengan pria idamannya. Dan tiba-tiba Vanessa meneleponnya. Ia mengabarkan kalau ayahnya Adam berada di rumah sakit. It's my dad. There's an emergency in the hospital. Oh my God. Okay. Do you want me to go with you or? No, I'm okay. Emma sendiri sedang galau berat. Tiba-tiba ia dikabari temannya kalau ayahnya Adam masuk rumah sakit, yang dimana Adam kini sudah sampai. Vanessa bilang kalau dia overdrink. Vanessa bilang juga ia sudah tidak nyaman dengan ayahnya Adam. Terlebih lagi Vanessa seperti jijik saat melihat orang tua. Untuk itulah Vanessa tidak mau menunggu ayahnya Adam di rumah sakit karena ia sendiri akan datang ke pesta. I can't do it. I didn't think that it was going to be so. I don't want to have kids. I want to have fun. Lalu masuklah Adam ke ruangan ayahnya. Di situ ayahnya Adam pun udah nggak ngelawak seperti biasa. Ia berpesan kepada Adam untuk menjauhi minuman memabukkan. Apabila Adam sudah mabuk, maka itu akan membutakan mata hatinya Adam. Ayahnya Adam tidak mau Adam mencari wanita yang buruk kayak Vanessa. Dan jika Adam benar-benar mencintai Emma, maka Adam harus memperjuangkannya. Why? When you're married and you blow, so try to stay away from women who fuck you. Keluarlah Adam untuk nyari angin segar sambil teleponan dengan Emma. Adam melarang Emma mengatakan rindu. Jika Emma benar-benar rindu, maka Emma harus menemui Adam. Lalu Adam pun terkejut karena Emma sudah berada di sampingnya. Sambil matanya berkaca-kaca, Emma mengakui kalau perpisahan dengan Adam sangat menyakitkan baginya. Dan intinya, Emma juga sangat mencintai Adam. Please say something. Wait. You should know. If you come any closer, I'm not letting you go. Kemudian mereka berdua pun pergi ke acara nikahan adiknya Emma. Adam kira ayahnya udah bertobat setelah kemarin ngomong serius. Tapi ternyata ayahnya Adam malah jadian dengan Lucy. Ia sudah melupakan Vanessa, yang dimana Vanessa merasa risih karena naik lift bareng orang tua semua.
So, begitulah ending dari film ini. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah terkadang kita tidak tahu betapa berharganya seseorang untuk diri kita ketika orang itu masih menghibur dan berada di samping kita. Saat orang itu sudah mulai menjauh perlahan dan kita udah tahu kalau dia ada yang lain, barulah rasa sakit sesak di dada mulai muncul. Solusinya adalah ambil langkah secara nyata. Jangan kebanyakan teori. Beranikan dirimu meskipun kamu tahu kalau kamu akan ditolak. See you and thank you.